yang harum dan sejati di hadapan Tahtmu. Yesusku terima dengan syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu bisa hadir di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan dan semua yang mendengarkannya untuk bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di bulan Desember yang indah ini. Jadi kita akan membahas tema strategi sukses ya, Bu ya. Strategi sukses bersama dan dalam Yesus. Ya, jadi karena ada bersama dan dalam Yesus, kita membicarakan suksesnya sukses secara rohani. Ya, bukan cara-cara strategi bisnis ya, tapi ya dengan kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, otomatis ya berkat dan sukses akan menyertai kita. Ya, jadi ayat emasnya di Matius 6 ayat 33 dan 34. Ini dasar sukses kita. Ya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Tuh. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi yang harus kita ingat, key-nya kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus kita pegang teguh. Ya, strategi sukses dalam bersama dan dalam Yesus, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, menurut pengalaman masing-masing atau pengalaman saya ya, kalau kita mau ngelamar kerjaan, dibutuhkan referensi. Ya, saya di New Zealand 22 tahun ya, tinggal di sana, migrasi ke sana, kerja di sana gitu ya. Di sana nggak kayak di sini. Kita mesti nulis CV panjang lebar ya, dengan gelar-gelar apa segala. Di sana cukup hanya sebutkan referensi siapa yang kamu kenal dan bisa merekomen kamu. Jadi apa yang direkomen? Kelakuan kita. Ya. Kelakuan kita, hubungan kita antar sesama, hubungan kita antar teamwork, itu yang menjadi key point kita bisa bekerja. Ya, jadi penting sekali bahwa sukses itu
bukan tergantung dari kepintaran kita. Ya, tanpa kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan rekan kerja, dengan sesama kita, dengan teamwork kita, kita tidak akan bisa maju. Ya, juga kalau kita pelit ilmu, ya nggak mau membantu, itu pun menjadi hambatan kita untuk maju. Karena bila sekeliling kita maju, kita ikut naik. Ya, kalau sekeliling kita nggak maju, ya udah kita diam di situ aja, tetap nggak bisa move on. Ya, nggak bisa move on. Nah, karena itu tema kali ini tepat sekali dengan apa yang Yesus ajarkan di bukit, yang dikenal dengan khotbah di bukit. Ya, jadi khotbah di bukit ini khotbah pertama Yesus. Ya, jadi selama 400 tahun di perjanjian lama dari Malaiki sampai Matius itu sunyi, nggak ada berita. Ya, sampai akhirnya Matius menulis dan menjabarkan pengalaman pengajaran Yesus, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia mempunyai belas kasihan, ya, semuanya ditulis lengkap oleh Matius. Kemudian setelah Yesus memilih murid-muridnya, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia, karena Yesus baru saja terkenal menyembuhkan orang sakit, berbelas kasihan. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kemudian Yesus naiklah ke bukit, memberikan khotbah yang namanya khotbah di bukit atau the beatitude. Jadi beatitude itu adalah khotbah blessing, ya, kriteria bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ini tetap juga mengenai attitude, beatitude. Jadi jadilah attitude yang baik, ya. Sebelum kita bisa mempunyai attitude yang baik dengan sesama kita, kita harus dimulai mempunyai attitude yang baik. Kita benar di hadapan Allah. Ya, itu penting. Sebelum kita bisa berinteraksi dengan sesama, status kita nih harus benar dulu. Status kita di hadapan Allah harus right before God. Nah, bagaimana caranya atau mengaplikasikan khotbah di bukit ini menjadi cerminan bagi kita? Ya, apakah kita memiliki karakter-karakter yang disebutkan Yesus? Ini menjadi semacam cerminan. Kita harus bawa setiap hari dan kita renungkan. Apakah kita selama ini termasuk kriteria yang disebutkan sebagai pemilik kerajaan surga? Dalam arti kita ini adalah penerima warisan surgawi. Ya. Nah, inilah yang disebutkan khotbah di bukit. Panjang dari Matius 5, 6, 7 semuanya. Tapi yang pertama kita akan bahas 8 dulu yang terkenal. The beatitude atau the blessing. Ya. Nah, sukses itu kan definisinya apa sih sukses? Sukses itu mencapai atau mendapatkan kebahagiaan atas apa yang kita kerjakan. Ya. Karena bersama dan dalam Yesus, harusnya sukses itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita untuk melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan dan membawa damai sejahtera kepada teman sekerja kita. Ya, jadi sukses itu harus sinkron, konsisten dengan tujuan Yesus menyelamatkan kita. Ya,
Jadi kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita berbuat baik sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang kita mesti mengerti. Sukses itu bukan sukses yang pribadi secara egois, ya, bukan. Karena banyak orang sukses yang tidak di dalam Yesus susah tidur. Ya. Jadi percuma. Nah, jadi the blessing-nya nggak ada. Sukses semua, mikirin benda-bendanya semua, nggak bisa tidur. Apa gunanya? Tidur mesti makan obat. Ya. Nah, blessing ini namanya sukses ini, blessing ini adalah blessing keluarga kita, blessing kesehatan kita, blessing kita melayani. Itulah blessing sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya yang kita bisa nikmati. Nggak orang kaya, nggak orang susah, semua kita mempunyai blessing yang eternal, yang abadi. Ya, kalau di luar Tuhan itu sementara semua. Itu sementara. Jadi kita harus mengingat ini, khotbah ini, bahwa intinya mencari kebahagiaan itu bukan berfokus kepada material, ya, bukan berfokus kepada hal-hal di dunia ini, ya. Jadi kalau orang yang selebriti atau apa mencari fokusnya kebahagiaannya terkenal atau apa, jadi menyangkut hal-hal duniawi, begitu dia nggak terkenal dia bisa depresi. Banyak artis-artis Korea yang masih muda-muda bunuh diri. Karena apa? Karena kesuksesannya itu tidak bersama dan dalam Yesus, gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengingat bahwa bila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan untuk kita. Itu yang paling penting. Yang pertama, ya, di Matius 5 ayat 1-11, ya. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita secara gamblang menerjemahkannya, kita jadi bisa bingung. Kok kita miskin di hadapan Allah disuruh bahagia? Gimana ceritanya? Gitu ya. Nah, kita mesti ingat pada zamannya Yesus itu berbicara dalam bahasa Hebrew, ya. Dia dalam bahasa Hebrew-nya itu Greek-nya, miskin di hadapan Allah itu ada bahasa yang tepat, yaitu ptokos. Ptokos itu sepertinya digambarkan sebagai orang yang minta-minta, yang hidupnya bergantung kepada orang lain, yang kalau dia mau minta-minta pun harus digotong. Jadi emang dia tuh benar-benar hidupnya tergantung kepada orang lain dan gak punya apa-apa. Ya, jadi namanya ptokos itu begitu. Jadi miskin di hadapan Allah, poor in the spirit, harusnya kita artikan sebagai orang yang selalu bergantung kepada Allah. Dalam arti apa penerapan kita di kehidupan sehari-hari? Artinya itu orang yang nggak sombong, ya. Karena zamannya itu orang Farisi selalu merasa kalau berdoa di tengah jalan, teriak-teriak, kencang-kencang, dia merasa benar, dia merasa full, punya pengetahuan rohani yang lebih, sehingga dia nggak siap menerima pengajaran
Nah, di sini diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kita itu harusnya merasa siap diisi. Dalam arti kita mau belajar. Kalau orang yang nggak mau belajar, nggak akan naik ilmunya dan nggak akan dia bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya karena dia merasa benar sendiri. Ya, jadi untuk dalam dunia pekerjaan pun ini applicable bahwa kita ini selalu harus belajar, harus mau belajar, mau tahu gimana cara kerjanya, sehingga kita bisa maju. Ya, dalam kerjaan, lingkungan, teamwork, kita harus saling belajar. Segala hal, setiap apapun kita harus mau belajar dan mau diajar, mau mendengar dalam arti. Ya, dalam arti kita mau mendengarkan bagaimana dan mau belajar. Khususnya belajar kebenaran firman Tuhan dan mau diisi. Ya, diisi secara spiritual. Kita menerima kuasa Roh Kudus. Ya, kita ini I'm nothing. Ya, aku nggak punya apa-apa Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan, aku bisa diselamatkan. Kalau kita bisa mengaku seperti itu, it's a blessing. Blessingnya apa? Blessingnya dibilang, merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya, kitalah yang layak tinggal bersama-sama di dunia baru bersama Yesus Kristus. Itu yang pertama tuh. Jadi aplikasinya kita harus mau belajar, mau diisi pengetahuan, dan mau menerima pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita, ya. Ini konteksnya apa? Konteksnya dalam keselamatan, ya. Konteksnya dalam keselamatan, kita ini harus ada conviction, ya, atas keberdosaan kita, sehingga menuju kita kepada pertobatan. Ya, kita harus berduka atas kelalaian kita, keteledoran kita, dan keberdosaan kita, dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan janjinya apa? Janjinya kita akan dihibur. Ya, jadi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita siap untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru tanpa terikat oleh dosa. Jadi kita ini semua berdosa, ya. Jadi nggak ada tuh yang bilang saya ini pendeta, saya lebih nggak berdosa. Enggak, ya. Sama semua, kita ini orang berdosa. Kita di hadapan Tuhan semua sama. Kita orang berdosa. Karena itu kita harus jujur mengakui keberdosaan kita, mengakui pertobatan kita, sehingga kita akan dihibur dan diampuni. Ya. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bingung lagi kita, ya. Lemah lembut. Apa? Lemah lembut dalam arti apa? Apakah ini orang yang lembek, yang ya nggak kuat, ya, ataukah karena ada kata lemahnya lemah gemulai gitu, ya? Enggak loh, ya. Ternyata ini digambarkan dalam bahasa Inggrisnya meek, ya. Learn from me because I am meek, kata Yesus. Di Matius kita buka, ya. Kita buka Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah
lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus menggambarkan sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Katanya Yesus menggambarkan sebagai memikul yoke. Ya, sapi itu kalau memikul sapi kan berduaan kalau dia membajak sawah. Kita diajak sama-sama Yesus bersama-sama mikul kuk. Berarti Yesus ini menggambarkan dirinya sebagai sapi. Punya kekuatan besar, tetapi dia menggunakan kekuatannya itu untuk sesuatu yang baik. Nah, inilah yang namanya meek. Lemah lembut. Jadi dia itu powerful, tapi nggak gampang marah. Nah, itu jadi arti lainnya dari lemah lembut gitu. Dia powerful tapi nggak gampang marah. Dia rendah hati, ya, rendah hati. Jadi mau bekerja, mau merendahkan dirinya untuk. Jadi arti meek juga tuh lemah lembut itu humble, ya, bukan rendah diri, bukan, ya, rendah hati. Jadi arti yang paling tepat itu dia mempunyai power tapi dia tidak menggunakannya. Contohnya apa? Contohnya yang paling jelas Yesus, dia rela mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, for the purpose, ya. Dia nggak menggunakan kuasanya untuk menghabisi musuh-musuhnya, enggak. Ya, inilah yang dikatakan learn from me because I'm meek. Akulah lemah lembut dan rendah hati. Jadi penting sekali arti meek ini, sangat mendalam, ya, dan sangat applicable dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Orang yang berangasan, cepat marah, itu bukan meek. Jadi kita mesti lihat lawannya. Kalau meek tuh lawannya kayak apa ya? Ya, meek itu orang yang cepat marah. Kalau lawannya meek, orang yang cepat marah, nggak lemah lembut, orang yang emosian. Ya itu yang bukan tipe yang diajarkan. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Ini sangat bermanfaat kalau kita berada di lingkungan pekerjaan, ya. Suara apa? Ya, oke. Ya, jadi lemah lembut itu karena banyak kalau kita bekerja, kita tuh kadang-kadang emosian, ya, kita di-treat nggak benar, tapi kita harus tahan. Lanjutin, Matius 5 tadi habis lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi gini nih, kita diajarkan sikap kita nih yang 1 sampai 4 ini tadi, ya, itu bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan supaya kita benar, ya. Kalau kita lihat memakai kata you are blessed those who are thirst and hungry, karena mereka akan dipuaskan, karena mereka akan will be satisfied. Artinya apa? Kita nih harus membaca firman Tuhan minimum sehari 3 kali. Karena haus dan lapar kita tuh 3 kali sehari, pagi, siang, sore, ya. Jadi selain makanan jasmani, kita harus juga merenungkan firman Tuhan, sehingga kita ini orangnya cepat lupa. Kita harus diingatkan terus menerus, ya, sehingga firman Tuhan itu selalu meresap di pikiran kita dan di hati kita,
Dan selalu ini khotbah di bukit ini menjadi cerminan bagi kita bawa terus. Apakah kita sesuai nggak nah ini gitu ya. Kalau belum, ya kita minta pertolongan Roh Kudus untuk terus menguatkan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, katanya dalam bahasa Inggris, blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Jadi ini orang yang bermurah hati, ya, orang yang bermurah hati maksudnya dia ini cepat tanggap, ya, cepat tanggap untuk melihat sekelilingnya. Sekelilingnya kalau ada yang minta pertolongan sedikit pun apa yang dia bisa bantu, dia membantu. Murah hati, ya. Dan ini bisa kita lihat, ya. Ini bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana presiden kita itu sifatnya tuh ada beberapa karakter yang di sini diucapkan, ya. Dia humble, dia mau terjun langsung, dia mau membantu rakyatnya, ya. Jadi contoh dari beberapa karakter di kehidupan kita sehari-hari ataupun di Alkitab itu banyak, ya. Jadi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana merciful. Yang paling jelas merciful itu ada dalam diri Yesus. Bagaimana kita yang dalam keadaan berdosa ini mau diselamatkan. Ya, jadi tokoh yang paling kita agungkan adalah diri Yesus sendiri. Ya, jadi makanya ini khotbah di bukit ini mencerminkan apa yang teladan Yesus diperlihatkan, ya. Jadi bukan sebesar sekat bukan hanya kata-kata, merangkai kata-kata manis tapi nggak dikerjain. Ya, banyak kan contoh, ya. Jadi kita udah ngerti tuh, katanya manis-manis, bohong semua, ya kan? Tapi kalau Yesus bener, teladannya ada. Ya, jadi kita banyak belajar lah dari kehidupan Alkitab, dari Jakarta, dari Indonesia, dari manapun kita bisa belajar, karena sekarang berita itu begitu hebatnya sehingga kadang-kadang berita bohong pun jadi kebenaran. Karena itu kita harus dan lapar terhadap firman Tuhan. Karena udah gak terkontrol kebebasan itu, ya. Nah, berbahagialah yang ke-8. Berbahagialah. Nah, kata berbahagia ini sebetulnya di dalam bahasa Inggrisnya bless, ya. Jadi kita mencari kebahagiaan itu dengan nggak usah jauh-jauh, ya. Jadi hanya dengan mengontrol sikap kita, attitude kita tuh udah diberkati. Nggak usah jauh-jauh cari bless, nggak usah jauh-jauh cari ilmu, ya. Belajar ini dari 8 sikap beatitude, ya. Kita udah bisa menjadi orang yang paling diberkati di dunia ini dan memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, hanya orang-orang yang suci hatinya bisa merasakan kehadiran Allah. Suci hatinya apa tuh? Nah, ini juga banyak contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Suci hatinya lawannya apa? Munafik. Ngomong gak sesuai dengan hatinya, hanya untuk tujuan pribadi. Kita nih harus berbicara apa yang ada di hati kita, sehingga kelihatan muka kita merepresentasikan hati kita. Ya, jangan begitu ngomong sih cerah gitu, ya, tapi begitu udahannya dia langsung kusut lagi mukanya. Jadi kelihatan, berarti itu dibuat-buat gitu, ya. Jadi suci hatinya artinya nggak munafik, polos, ya. Kemudian nggak ada maksud terselubung. Nah, jadi
dengan kita mengikuti ini, otomatis tuh kita bisa menempatkan diri di dimanapun kita berada, di kerjaan, terutama kita layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang ke-8 itu suci hatinya, penting bagi kita karena ini attitude kita. Bagaimana teman kita bisa mereferensikan kita dalam kesuksesan kita, dalam pekerjaan kita. Karena dia melihat kita ini orangnya integritasnya tinggi, jujur, ya kan, ngomong apa adanya. Dia bisa lihat karakter kita, ya, bisa baca. Sekarang setiap orang juga punya kemampuan baca itu, ya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu. Kelihatan kalau orang yang punya maksud-maksud tertentu, kelihatan. Kita bisa lihat, teman kita bisa lihat, ya. Jadi ini penting untuk kita berlaku jujur dan bertindak jujur. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Nah, kita ini orang yang nggak mau ribut, tapi di sini membawa damai, khususnya kita membawa orang-orang, mendamaikan mereka-mereka yang belum mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kita membawa mereka perdamaian kepada Allah karena kita sudah merasakan kedamaian dengan Allah, hidup kita tentram, hidup kita diberkati, dan kita juga mau sharing kebenaran firman Tuhan sehingga kita membawa damai mereka-mereka yang belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan Yesus, untuk bisa merasakan sukacita dalam Yesus. Ya, itulah beberapa kriteria yang harus kita pegang terus untuk kita menjadi cerminan bagi kita. Apakah kita ini sudah termasuk apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu? Kemudian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Tadi dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian ditutup dengan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya apa? Kita harus stand firm atas iman kita. Ya, jadi murid-murid Yesus semua stand firm atas iman mereka. Abednego dan kawan-kawannya juga stand firm atas iman mereka, sehingga mereka waktu suruh masuk ke perapian, dia tidak terbakar. Ya, jadi kita harus kuat iman kita, jangan menggadaikan iman kita demi jabatan. Nah, ini penting dalam aplikasinya, ya, kehidupan sehari-hari. Jadi apapun kita harus mencerminkan kita ini murid Yesus, ya, murid Yesus yang anti kekerasan, yang selalu lemah lembut, tidak gampang marah, humble, mau belajar. Jadi orang bisa melihat dengan bagaimana kita menerapkan teladan ini dalam diri kita, kita menjadi orang yang disenangi, ya, menjadi orang disenangi di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Nah, yang 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, jadi Tuhan udah tahu, ya, dunia ini menolak, ya, kebenaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita difitnah, kalau sempat dianiaya, ya, kita mesti tanggung karena Tuhan udah tahu, Tuhan Yesus udah tahu. Don't worry, you are safe with me. Ya, even if you die, kamu mati, kamu bersama dengan aku. Gitu. Ya, jadi kematian kapanpun bisa terjadi. Karena itu kita harus tetap setia kepada iman kita, sehingga kita pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Ya, jadi inilah tips singkat
dari Yesus sendiri, ya. Nggak terlalu banyak doktrin macam-macam, ya. Hanya bersikaplah sebagai mana yang Yesus kehendaki, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan Yesus dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah strategi sukses kita bersama dan dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga atas firman Tuhan hari ini, sehingga akan kami bawa terus dan kami pegang sebagai cerminan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa melaksanakan karakter atau teladan yang Tuhan sudah uraikan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami juga menjadi cerminan teladan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami semua yang hadir di sini dan pakai kami semua untuk menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Pastor Wilson. Kiranya kita semua menerima berkat Tuhan dan kita menerapkan sebagai pelaku firman. Mari saudara, kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur.